Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayunur Aini dengan NPM 222154113, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Perbandingan Pembuatan Telur Asin dalam media abu gosok dengan media batu bata. Telur sendiri merupakan salah satu sumber protein hewani yang kaya akan vitamin dan gizi. Telur apabila dibiarkan begitu saja di udara terbuka akan mengalami kerusakan dan pembusukan yang begitu cepat yang diakibatkan oleh mikroba. Untuk mencegah kerusakan tersebut, telur dapat diawetkan. Salah satunya dengan cara menjadikannya telur asin. Proses pengasinan pada telur dilakukan agar dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan atau pembusukan pada telur. Kebanyakan telur yang diasinkan atau diawetkan yaitu telur itik ataupun bebek. Selanjutnya yaitu manfaat telur asin untuk kesehatan. Yang pertama yaitu membantu mengurangi anemia, lalu memperlancar peredaran darah, menjaga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan fungsi otak, serta membantu regenerasi sel pada tubuh. Adapun nutrisi yang terkandung dalam telur asin diantaranya yaitu protein sebanyak 9 gram, lalu lemak sebanyak 9,6 gram, lalu vitamin A sebanyak 472 IU, lalu vitamin B12 sebanyak 3,8 mikrogram, zat besi sebanyak 2,7 mg, lalu selenium sebanyak 25,5 mikrogram, selanjutnya kolesterol sebanyak 619 mg, dan kalium sebanyak 165 mg, dan yang terakhir adalah karbohidrat sebanyak 1,08 gram. Adapun beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan telur asin yaitu yang pertama adalah telur bebek, yang kedua adalah garam dapur ataupun garam kasar, yang ketiga adalah serbuk batu bata, dan yang terakhir adalah air. Adapun alat yang digunakan yaitu ember ataupun baskom, lalu pengaduk, dan wadah ataupun plastik. Adapun cara pembuatan telur bebek yaitu yang pertama, cuci dan bersihkan telur terlebih dahulu dari kotoran yang menempel dengan cara menggosokkan dengan amplas ataupun sikat kawat agar pori-pori pada kulit telur terbuka. Lalu kita buat adonan abu gosok terlebih dahulu, yaitu dengan cara masukkan abu gosok, garam, dan air dengan perbandingan abu gosok sebanyak 400 gram, lalu garam sebanyak 200 gram, dan air sebanyak 200 ml. Lakukan itu juga pada pembuatan adonan serbuk batu bata. Lalu aduk sampai merata. Selanjutnya jika sudah, bungkus telur menggunakan adonan tersebut setebal kurang lebih 3 cm. Pastikan telur tertutup dengan rapat. Kemudian, simpan telur dalam ember ataupun baskom ataupun wadah dan simpan selama 4-7 hari. Bisa dilihat di sini ada dokumentasi alat dan bahan. Di sini ada 2, yaitu alat dan bahan media abu gosok dan sampingnya yaitu alat dan bahan media batu bata. Lalu di sini juga ada dokumentasi pengerjaannya, yaitu yang sebelah kanan yaitu
pengerjaan dengan media abu gosok, dan sebelah kiri yaitu pengerjaan dengan media batu bata. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pembuatan telur asin dengan media abu gosok lebih efektif dibandingkan dengan pembuatan telur asin media batu bata. Karena media batu bata kurang efektif dalam menyerap air, yaitu air garam, sehingga air garam tidak bisa meresap dengan baik ke dalam kulit ataupun bagian dalam telur. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ilmiah ini yaitu karena ukuran partikel bata merah yang lebih besar menyebabkan laju difusi ke dalam telur akan lebih lambat dan lebih sedikit dibandingkan dengan media abu gosok. Lalu seiringnya dengan itu, air yang seharusnya masuk ke dalam telur malah terbuang. Apabila dilakukan analisis, kandungan air pada telur itu lebih sedikit karena adanya perbedaan partikel adonan. Yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel ini, yaitu pembuatan telur asin menggunakan media abu gosok lebih efektif dibandingkan dengan media batu bata karena adanya perbedaan partikel pada adonan yang berdampak pada laju difusi garam, yaitu NaCl pada isi telur. Sekian presentasi dari artikel yang telah saya buat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.